tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustaz Junaidi SAG selaku penceramah pada malam hari ini, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang kami hormati segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, untuk pengetahuan kita bersama akan kami bacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan pengurus masjid, yang keempat ceramah agama sekaligus doa, dan selanjutnya penutup. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman, yang tentunya harus kita imani dan kita amalkan. Siapapun yang membaca dan mendengarkannya akan mendapatkan banyak keberkahan. Oleh karenanya, marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Al-Qur'an Riyadi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla alladzi Allah
وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari pengurus Masjid Al-Muhajirin kepada Bapak Wazir SIP. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram kita ataupun Bapak Ustadz kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Jumadi SAG. Beliau ini berasal daripada Kecamatan Pusako. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu mungkin saudara-saudara tidak lagi beliau ini, kecuali yang bapak-bapak, karena kalau untuk pengajian bapak-bapak pada hari ini beliau ini tampil di sini. Yang keduanya yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin Dusun 1 Tanjung Kuras. Kemudian juga sama-sama kita hormati Bapak Dusun RT serta RW-nya. Kemudian juga sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis, kemudian Ibu Majelis Taklim Desa Tanjung Kuras yang sama-sama kita hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa di Masjid Al-Muhajirin kita ini untuk mengikuti serangkaian acara, yaitu acaranya memperingati hari Isra-nya dan Mi'raj-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iringan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau yang insya Allah nanti di yaumil mahsyar
kita mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kita berkumpul di masjid kita ini untuk mengikuti pengajian, yaitu sekaligus memperingati hari Isra-nya Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tanda masuknya bulan apa? Kalau Isra Mi'raj ini, kalau bulan Arabnya bulan apa itu? Bulan apa? Bulan Rajab ya. Jadi kalau ada lagunya teman-teman kami dulu 27 Rajab Nabi naik ke atas langit katanya kan. Ada lagu tepuk, tapi saya taruh bukan gitu. Tiba-tiba bang saya mengajuk atau lagunya pada tanggal 27 Rajab. Tetap diperingati itu. Jadi sesuai fakta ayat tadi yang dibaca oleh kawan kita tadi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu bunyinya Pak Ustaz ya, angka ayat yang dibacakan kali gitu kan. Jadi pada malam hari ini momen kita adalah untuk mengikuti pengajian mengenai Isra-nya dan Mi'rajnya Nabi Muhammad dalam menjemput perintah sholat. Nanti akan dibahas secara rincinya oleh Bapak Ustaz kita. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang perlu kami sampaikan di sini. Pertamanya kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah yang telah bersedekah belum jadinya sempurna yang kita ingin, tapi secara beransur-ansur insya Allah sedekah ibu ataupun infak ibu ataupun bapak itu berkepanjangan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami berterima kasih kepada Bapak yang telah bekerja sama menjemput dari rumah ke rumah sedekah daripada ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kami ini mengelola saja mengelola saja hasil daripada sedekah dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau ibu mau bersedekah ataupun berinfak tidak payah lagi datang ke masjid. Setiap bulannya ada petugas-petugas kita yang datang ke rumah. Itu kerjasama kami antara pengurus masjid Al-Mujahirin dengan perangkat desa yang berada di Dusun 1 Tanjung Pura sini. Kalau nggak salah itu setiap bulan Bu ya, setiap bulan di rumah beliau-beliau ini datang untuk menjemput sedekah daripada ibu-ibu. Jadi hasil daripada sedekah ibu-ibu itu sedikit demi sedikit kita kumpul sehingga dapatlah kita membuat pagar keliling dari masjid kita ini. Walaupun ada turun sedikit, itu kita tanggung bersama-sama dan menunggu uluran tangan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu juga untuk proses ini. Jadi yang insya Allah sebelum puasa ini, karena ini bulan Rajab, Sya'ban, Ramadannya kan. Nah ini kalau sampai bulan Rajab ini, bang-bang puasa itu hampir sampai. Karena tak lama lagi ini Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tinggal 1 bulan lagi, karena kita ini sudah berada di penghujung bulan Rajab. Nah, jadi sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga atau masyarakat Dusun 1 karena yang telah sudi datang kiranya ke masjid kita ini untuk mendengar pengajian atau penceramah kita malam hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atau bantuan daripada ibu-ibu untuk mengindahkan masjid kita ini. Karena kalau dalam perhitungan kami, insya Allah Bu, di bulan Ramadan nanti masjid kita ini sudah terplaster. Kalau seandainya lebih duit, kita akan mempercantik lagi masjid kita ini. Jadi saya rasa cukup
penyampaian dari kami. Karena kalau terpanjang nanti menyita waktu. Salat subuh kesiangan, zuhur asar bukan salat maghrib, salat isya, salat isya. Yang menghormati pengurus Masjid Al-Madiri, Masjid Bendahara, Sekretaris beserta jajaran, yang menghormati Pak RT, PRW, para kami, tokoh agama, masyarakat, insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang masalah Isra dan Mi'raj, dari tahun ke tahun ceritanya itu saja, betul? Kalau kita melihat kisah Isra dan Mi'raj yang dibahas oleh ulama, yang dibahas oleh kiai, yang dibahas oleh dai, yang dibahas oleh mubalik, yang tentang berkisah masalah itu, itulah kejadian Isra dan Mi'raj. Isra itu kalau secara bahasa artinya jalan-jalan malam. Jadi Bu, kalau ada bapak-bapak itu malam-malam dulu nak ke mana Pak? Nak Jadi Isra itu secara lugatan artinya jalan-jalan malam. Mi'raj secara bahasa itu artinya naik ke tempat yang lebih tinggi. Apa Bu? Naik ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kalau ada anak-anak awak pun naik batang kelapa, nak ke mana nak? Nak Mi'raj ni lah. Secara istilah, Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak tempuhnya 1.500 kilo. Dulu tak ada pesawat, dulu tak ada Honda, tak ada mobil. Dulu perjalanan dari kota Mekah sampai ke Palestina itu Pak, itu kalau naik unta, naik unta berkisar 3 bulan lamanya. Oleh Nabi Muhammad SAW dijalankan oleh Allah hanya dengan 2/3 masa. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu iza arasai'an ayakula lahu kun. Karena Allah sudah menghendaki sekejap mata kecil bagi Allah. Kenapa? Yang menjalankan itu adalah Allah. Nabi Muhammad Pak, pasif yang aktif adalah Allah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, Mi'raj secara istilah itu adalah naik dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ke-7, sampai di langit ke-7 naik ke Sidratul Muntaha. Setelah Sidratul Muntaha naik ke Laulaful Afdal. Setelah Laulaful Afdal naik ke tempat yang lebih tinggi yang disebut dengan Mustawa, dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 1/3 malam saja. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat menakjubkan. Kenapa demikian?
Nabi Adam itu dia sedang duduk di singgasana, dan sekala dia menengok ke kanan dia tersenyum. Mengapa dia menengok ke kanan tersenyum? Karena dia melihat arwah-arwah, roh-roh anak cucunya yang bakalan masuk ke dalam surga. Dan sekala dia menengok ke kiri dia menangis. Kenapa Nabi Adam menangis? Karena dia sedih menengok arwah-arwah anak cucunya yang bakalan masuk ke dalam neraka. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Muhammad berjumpa dengan para nabi dan rasul? Untuk menjemput berita salat. Maka pertama hikmah daripada Isra dan Mi'raj itu adalah salat lima waktu. Maka Isra dan Mi'raj itu mengabarkan kepada kita bahwa pentingnya ibadah salat. Banyak masalah hidup sulit, masalah datang silih berganti. Kuncinya sederhana Bapak Ibu, hanya satu: bentangkan sajadah salat. Tak ada masalah yang hidup di dunia ini tidak ada solusinya. Yang penting kita mau menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan cubu-cubu ditinggalkan Bapak Ibu. Dengarkan dosa riba. Siapa meninggalkan salat subuh, sekali saja dia tinggalkan salat subuh dengan sengaja, dia tidak sakit, dia tidak uzur, sengaja dia tinggalkan, maka dosanya dia akan disiksa di dalam neraka itu selama 60 tahun. 60 tahun perbandingan antara dunia dan akhirat. Sehari di dunia 1000 tahun di akhirat. Berarti sekali orang tinggalkan sholat subuh itu dengan sengaja, disiksa besok sebanyak 60.000 tahun di akhirat. Itu baru subuh. Siapa meninggalkan sholat zuhur dengan sengaja, tidak sakit, sengaja ditinggalkan, maka dosanya sama seperti dia membunuh 1000 orang Islam yang tidak bersalah. Siapa meninggalkan sholat asar, sekali saja dia tinggalkan sholat asar itu dengan sengaja, dia tidak sakit, dia tidak uzur, maka dosanya sama seperti dia meruntuhkan Ka'bah kiblatnya orang Islam. Siapa yang tak sholat maghrib sekali saja, mohon maaf ini lebih parah dari Bapak, sekali dia tinggalkan sholat maghrib itu dengan sengaja, tak sakit, tak uzur, dosanya dia akan disiksa. Dosanya mohon maaf sama seperti dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu bagi laki-laki, itu perumpamaan dosa. Bagi perempuan dengan bapak kandungnya sendiri. Siapa yang tak sholat isya sekali saja dia tinggalkan, maka dosanya Allah tidak ridho, tidak ikhlas dia tinggal di bumi Allah ini. Maka carilah bumi yang lain. Tak ada Bapak Ibu, bumi Allah itu cuma satu. Maka jangan pernah tinggalkan ibadah sholat. Maka peringatan Isra dan Mi'raj ini mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya ibadah sholat. Maka jangan cukup-cukup tak sembahyang. Jangan gilo dek kojo pak kojo tem sholat awak. Joki dicari
masjid itu. Yang tak wajib solat tu satu anak-anak tak wajib solat tu. Yang kedua orang Hindu tak wajib solat tu. Jadi kalau tak mau sembahyang ada dia dua orang Hindu satu, anak-anak satu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awak yang laki-laki usahakan solat berjamaah di masjid. Kalau solat di rumah satu pahalanya Pak. Kalau solat berjamaah 27 kali 5 135. Itu kalau solat berjamaah di masjid. Tapi kalau di rumah satu pahalanya kali 5 nya berarti 130 tekor gitu Pak. Umurlah 70 dalam 80. Tanda-tanda kematian dah banyak pada diri awak. Dulu awak kita begini dah ubah Pak. Dulu mata tuak ini dah rambut. Dulu gigi 28 kini tinggal 2,8. Itu kan tanda kematian. Maka oleh sebab itu solat itu jangan pernah tinggalkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kematian itu sudah mendekati kepada kita. Dulu kulit koncang, kini dah kondo Pak. Dulu kepala wajah kuning, kini dah mulai kuning. Nikmat itu sedikit banyak sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Makanya kata Rasulullah SAW, tanda-tanda kematian itu banyak. Hari menjelang kematian aku tanduk pusatnya bergerak apa? Jadi orang tanduk kematian itu pusatnya bergerak 40 hari menjelang kematian berbawa pusatnya Pak. Menurut ilmu kedokteran pun macam itu juga. Coba lah balik rumah nanti tengok pusat masing. Kalau berbuat berarti tinggal. Itu tak main itu Pak. Sebulan yang lalu saya ceramah di Siak. Kebetulan di samping itu orang kesehatan. Kata orang tu betul Ustaz, memang berbuat pusat awak kodak berbuat juga pusat itu. Tapi bukan karena golak. Tapi yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. 7 hari menjelang kematian ada tanduk yang biasanya orang tu tak mau makan ketiba buat makan. Itu 7 hari. Tanduk yang ketiga apalagi 3 hari menjelang kematian, orangnya berbuat kaki kanan. Kita tengok lepas rumah lagi bisa selesai. Maka oleh sebab itu kini awak hidup itu kadang seenaknya juga Ibu. Solat itu memang gampang awak tinggalkan. Mudah aja kadang awak solat itu kita tinggalkan. Padahal dosanya itu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kini manusia itu mudahnya meninggalkan solat Ibu. Di wajib tinggal solat subuh. Di berjalan tinggal awak solat asar. Di berjalan tinggal solat. Di main bola tinggal awak solat asar. Di berjalan tinggal awak solat maghrib. Di menonton tinggal awak solat isya. Di tidur tinggal awak solat subuh. Maka Nabi itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dulu itu perintah salat itu sebelum Nabi Isra dan Mi'raj itu 50 waktu Bapak Ibu, 50 rakaat. Andaikan kami salat itu 50 rakaat, tak bisa Bapak Ibu itu. Tak bisa Bapak manis sawit tu mudik berondol 5 menit azan orang, 5 menit azan orang. Maka Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, minta dispensasi kepada Allah. Tinggallah hari ini solat itu 5 waktu 17 rakaat. Itu pun masih sulit awak membuatnya. Maka disebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
saking pondoknya, apalagi besok sholat subuh pasti semangat itu. Oh, tengok subuh besok, insyaallah ramai. Tidak ada dulu awak hidup di dunia ini kalau tak solat dulu, tak ada artinya. Tidak ada makna kita hidup di dunia ini kalau tak solat. Karena tak ada yang sayang kepada awak di dunia ini kecuali amal ibadah awak. Itulah sayang kepada awak. Maka pikirkan betul yang akan kita bawa nanti menghadap Allah. Kalau kita sudah masuk ke alam kubur itu Pak, tak balik awak ke dunia ini. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan awak sibuk kojo pagi balik otak. Ada perintah Allah itu sepele kita tinggalkan Pak. Meninggal awak besok masuk dalam kubur. Kalau tak mau dulu awak kalau ke kubur tidak bisa lagi Pak. Ikut ditolong awak bini tak Pak. Padahal awak yang bagi tulang pelikat dia membahagiakan anak bini. Cukup saya tanya kalau awak kata Bu, awak gantung itu bui mendatangkan tu Bu. Kalau awak meninggal, contoh, tolong ibu mengawal awak semalam dalam kubur, semalam jadilah. Apa begitu ibu? Maka siapa yang sayang kepada kita di dunia ini kecuali amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berharap peringatan Isra dan Mi'raj ini pertama adalah salat itu jangan pernah tinggalkan. Sesibuk apapun awak, sebanyak apapun kojo kita, salat itu yang paling utama. Bapak Ibu dirahmati Allah. Bu, ngantuk dulu Bu. Sama sih ngantuk itu sudah belum makan ini memang mati itu telah. Jadi pertama nikmat daripada Isra dan Mi'raj itu salat di waktu itu jangan pernah tinggalkan. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj itu mengabarkan kepada kita bahwa akhirat itu ada. Apa buktinya? Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu melihat adanya surga dan Allah lihatkan juga neraka. Jadi ternyata Pak, cerita akhirat itu betul-betul ada. Apa bukti akhirat itu ada lagi? Persoalan yang tidak selesai di dunia ini. Mana contoh hutang yang tak awak bayar sampai itu awak mati, berbantah-bantah awak dengan orang, tidak saling bermaafan. Apakah selesai di dunia ini? Tidak. Di akhirat besok menjadi diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti akhirat itu ada. Maka hidup di dunia ini jangan risau lagi Bapak Ibu. Tak dapat awak bantuan, jangan risau. Di akhirat dapat itu bantuan. Jadi hidupku tak perlu risau. Mana yang tak dapat bantuan seharusnya dia dapat, itu tak dapat tengok. Jadi risau. Besok di akhirat dapat. Memang tak duit dong. Sebab di surga ada tak dulu duit. Tapi amal ibadah, mohon maaf, dapat RT, dapat RW, kita perlu amal ibadah. Itu besok diambil tu, dikasih dekat awak ni. Yang seharusnya awak dapat bantu. Kalau Ustaz tak bantuan, itulah yang. Zalim awak di dunia ini, besok di akhirat Allah selesaikan.
besok di akhirat. Itulah guna Allah ciptakan akhirat. Jadi makhluk ojo yang tak selesai di dunia ini, akhirat itu besok yang menyelesaikan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW itu dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maknanya Bapak Ibu? Bahwa kita diajarkan oleh Nabi SAW waktu kecil, waktu kecil rajin-rajinlah ke masjid. Jadi masjid itu tidak menunggu tua, tapi ke masjid itu sampai tua. Ke masjid itu tak menunggu tua, tapi ke masjid itu sampai tua. Orang yang rajin pergi ke masjid itu pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Tsunami potong di Aceh, Pak. Naik air laut itu ke darat. Habis perkampungan itu, tinggal masjid lagi. Namanya Masjid Raya. Tsunami potong di Palu. Habis 2 desa. Naik air laut itu ke atas, tinggal satu masjid lagi, namanya Masjid Jami. Tsunami potong di Banten. Waktu itu orang konser, habis konser itu, pentasnya habis, tinggal seorang anak mengaji di musola. Musola itu yang selamat. Kurang bukti apa lagi? Bahwa orang rajin pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia melihat neraka itu, banyak di dalam neraka itu isinya betina. Perempuan pun banyak di neraka itu. Tak penasaran ibu, ngaku kami banyak Ustaz. Padahal yang sering aja nih ibu wirid itu ibu, ibu yang bapak jangan ibu wirid. Yang rajin ke masjid itu biasanya ibu, ngaku ibu itu banyak di neraka. Tak penasaran ibu, ngaku itu Ustaz. Satu, ngaku betina tujuh banyak dalam neraka karena dia berdandan, bersolek, bergaya, bermake up, tapi tak untuk laki nyuruh, tetapi untuk orang lain. Maka balik dari sini nanti malam ini ibu cantik pakai jilbab, pakai baju, itu ibu bergaya tak bukan untuk suami ibu, untuk menengok us. Tadi saya pun selamatnya. Maka balik dari sini nanti kalau perlu baju yang ibu pakai di masjidnya, saya buka, ibu pakai itu. Untuk dia itu sudah benar, untuk dia yang elok memang harus itu. Makanya Nabi itu mengatakan, aku betina itu banyak di neraka. Kadang Allah memang kebalik itu. Pergi ke masjid, acara Isra Mi'raj, cantik Pak. Pergi undangan, lebih lagi. Tapi kadang di rumah Pak, karena baru partai koyak di bawah itu. Maka itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu menengok perempuan itu memang banyak di neraka. Jadi ubah mindsetnya. Biarlah pergi ke undangan biasa-biasa dulu enak, tetapi didoakan suami awak beda. Tak setuju Pak. Yang kedua, kenapa perempuan itu banyaknya di neraka? Yang kedua alasannya adalah karena dia suka membuka aurat. Yang ketiga, kenapa perempuan itu banyak dia di neraka? Karena salah satunya suku kadang melawan. Sama-sama melawan
Itu surga ibu. Dulu sebelum ibu menikah agak mana surganya emak awak. Nah, inilah menikah memang berpadu laki. Kalau bisa kemana-mana salam dulu. Itu disebut Nabi itu. Salam dulu. Jadi kalau kata Nabi siapa yang mencium tangan laki itu sama seperti mencium Hajar Aswad dulu. Biasa dulu. Apa aja dulu makan lagi. Ini Hajar Aswad lagi di rumah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, Allah berkahi kita di bulan Rajab serta di bulan Sya'ban nantinya, dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita menuju bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana walakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa abisna bil iman wasurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jannati ma'al iman. Allahumma barik lana fir rajab wa sya'bana wa ballighna ramadan. Allahumma asirgal afwan wal afiyatan fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau banyak salah yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada kata-kata ceramah yang saya sampaikan mungkin ada menyinggung hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada malam hari kita berkumpul di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan besok juga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika sempat ikan gabus makin cepat makin baik. Ikan kakap ikan senangin banyak cakap masuk. Kuntilanak naik sepeda jatuh dia ke sumur. Jangan pandang ustaz terlalu lama, nanti bapak ibu tak bisa tidur. Terima kasih. Sikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa dipahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini